Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, pertama kali khatib berwasiat untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah semuanya. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosan kita saling menasihati untuk sama-sama berbekal menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan dengan bekal terbaik, yaitu bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Di kesempatan yang ringkas ini, izinkan khatib untuk membahas sebuah permasalahan, membahas sesuatu yang kita miliki semuanya. Baik tua maupun muda memiliki hal ini. Kita punya semua. Baik seorang ayah, seorang anak memiliki ini semua. Seorang istri juga memiliki ini semua. Seorang ustadz, seorang santri memiliki satu hal yang akan kita bahas ini. Yang tidak punya barangkali mereka yang masih anak-anak kecil. Yang akan kita bahas adalah tentang dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dosa, para ulama rahimahumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui, membagi dosa menjadi dua bagian. Dilihat dari besar kecilnya dosa. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan wa qad dalal Qur'an was sunnah wa ijma'us sahabah wat tabi'ina ba'dahum wal a'immah ala anna minadz dzunubi kaba'ir wa shaghair. Dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, kesepakatan para sahabat, para tabi'in setelah mereka, dan juga para a'immah, para ulama menyebutkan bahwa dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian para ulama rahimahumullah, mereka berbeda pendapat tentang apa batasan sehingga dosa itu dinamakan dosa besar ataupun dosa kecil. Ada banyak pendapat dalam hal ini. Di antara pendapat para ulama yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah bahwa dosa itu dinamakan dosa besar apabila tarattaba alaihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah. Dosa dinamakan dosa besar apabila dosa ini berakibat, berkonsekuensi adanya hukuman had di dunia, aw wa'idun fil akhirah, atau dosa ini berkonsekuensi ada ancaman hukuman azab di akhirat. Inilah pengertian dosa besar, dan dosa kecil sebaliknya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Di antara poin yang perlu kita perhatikan adalah di antara dosa besar dan dosa kecil, di sana bisa jadi ada pergantian, ada pergeseran. Apa itu? Dosa besar bisa berubah menjadi kecil, demikian juga sebaliknya, dosa-dosa kecil bisa menjadi dosa yang besar. Dan yang akan kita bahas di kesempatan siang yang berbahagia ini adalah kapan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Disebutkan oleh para ulama, di antara hal yang bisa menyebabkan dosa kecil yang kita lakukan ini
menjadi besar di sisi Allah adalah yang pertama, al-israr wal muwadhabah 'ala dzanb. Ketika dosa kecil tersebut dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Seseorang terus-menerus, kontinu, konsisten, tapi dalam dosa kecil tadi. Maka hal ini bisa menjadikan dosa kecil ini yang asalnya kecil bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah mereka mengatakan la saghirata ma'a israr wala kabirata ma'a istighfar. La saghirata ma'a israr. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Artinya dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus dia akan jadi besar. Wala kabirata ma'a istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Artinya dosa meskipun besar, kalau seorang hamba dia mau beristighfar, mau mohon ampun kepada Allah, dosa besar ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa jika amalan kebaikan itu yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang meskipun sedikit akan tetapi kontinu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu, yang paling bisa istiqomah, yang paling bisa terus menerus meskipun sedikit. Maka sebaliknya, hal yang paling di antara hal yang paling berbahaya adalah dosa yang meskipun kecil tapi dikerjakan terus menerus. Sebagai permisalan, contoh dalam masalah ini adalah ketika kita melihat satu tetes air yang jatuh pada sebongkah batu. Satu tetes ini jatuh secara terus-menerus dalam waktu yang lama, kontinu, maka mampu melubangi batu tersebut. Akan tetapi kalau satu tetes ini kita kumpulkan dalam satu wadah, kemudian air yang sudah banyak ini kita tumpahkan ke batu ini, justru hal ini tidak akan mampu melubangi batu ini. Ini menunjukkan bahayanya dosa meskipun kecil, tapi jika dikerjakan secara terus-menerus, maka ini bisa menjadi dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sebab yang kedua yang bisa menjadikan dosa kecil yang kita lakukan menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah istisgharul dzanbi. Istisgharul dzanbi, mengecilkan dosa, meremehkan dosa tersebut, menganggap dosa kecil ini remeh. Ini cuma dosa kecil. Berbuat dosa ini kan cuma dosa kecil. Perasaan seperti ini, meremehkan dosa, meskipun memang asalnya ini dosa kecil, tapi jika dalam hati seseorang timbul rasa menganggap kecil terhadap dosa ini, maka ini bisa berakibat, justru dosa yang kecil ini bisa berakibat menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Dzammil Hawa, beliau mengatakan biqadri ma yasghuru 'indaka adz-dzanbu ya'zumu indallah. Sesuai dengan mengecilnya dosa di hatimu, ya'zumu indallah, maka justru dosa itu yang akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa biqadri ma ya'zumu indaka yasghuru indallah. Sebaliknya, sesuai dengan dosa ini semakin besar di sisimu, semakin engkau anggap dosa meskipun aslinya kecil tapi engkau menganggapnya sesuatu yang besar, yasghuru indallah, maka dosa ini akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan kana yuqal, dulu dikatakan minal kabair, di antara dosa-dosa besar
an ya'mala dzanba fayahtaqiruhu. Ketika seseorang dia berbuat dosa, meskipun aslinya awalnya dosa kecil, fayahtaqiruhu, tapi dia malah menyepelekan, malah menganggap remeh dosa ini. Ini termasuk al-kabair, beliau menyebutkan. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita terjatuh di dalam dosa, tidak sepantasnya untuk memiliki rasa meremehkan terhadap dosa tersebut. Hendaknya kita melakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Bilal bin Sa'ad rahimahullah. Beliau mengatakan, la tanzur ila sigharil khati'ah. Jangan kalian lihat kepada kecilnya sebuah dosa, walakin unzur ila 'azamati man 'asaita. Tapi lihatlah kepada besarnya, agungnya zat yang kau bermaksiat kepadanya. Dengan perasaan inilah yang akan menjadi rem, sehingga tatkala terjatuh ke dalam dosa, kita tidak akan mengecilkan, menganggap remeh dosa tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faktor ketiga, hal ketiga yang bisa membuat dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba menjadi dosa besar, yaitu al-farahu bil ma'siyah. Ketika seseorang melakukan dosa, meskipun dosa kecil, tapi dia justru malah bergembira, justru malah senang, justru malah berbangga dengan dosa yang telah dia perbuat, maka hal ini bisa menjadi penyebab, meskipun asalnya dosa kecil, tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melakukan dosa, malah cerita-cerita ke orang lain, berbangga, aku tadi habis melakukan ini, saya tadi habis melakukan ini loh, berhasil. Padahal itu adalah sebuah dosa, tapi malah dia berbangga, senang menceritakan hal itu kepada orang lain. Makanya disebutkan oleh para ulama, kullama ghalabat halawatul ma'siyah indal abdi kaburat. Setiap kali kelezatan maksiat itu membesar, semakin besar di hati hamba, kaburat, maka maksiat ini semakin besar nilainya, wa'azuma atharuha, dan bekasnya, efeknya juga akan semakin besar. Maka berhati-hatilah dari memiliki rasa senang, rasa bahagia setelah melakukan dosa. Selain bisa menjadikan sebab dosa ini menjadi besar, maka dikhawatirkan ini menjadi sebab bahwa ini menjadi tanda bahwa hati kita mendekati kematiannya. Sudah tidak peka dengan dosa, tapi malah justru berbahagia, senang dengan dosa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab faktor yang keempat yang bisa menjadikan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba menjadi dosa besar adalah al-ightiraru bihilmillah. Ketika seseorang dia tertipu dengan kasih sayang Allah, dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala kita melakukan dosa, maka di antara bentuk bagaimana Allah itu sayang kepada kita, Allah itu maha lembut kepada kita adalah terkadang, bahkan seringnya kita melakukan dosa, tapi Allah tutup dosa tersebut. Manusia yang lain tidak tahu. Namun ternyata sebagian kita ada yang terjatuh dalam sebuah kesalahan, yaitu apa? Dia tertipu dengan kasih sayang Allah ini. Tertipu dengan penutupan Allah terhadap dosa dan aib-aibnya. Sehingga apa? Dia, aku berdosa ini kok aman-aman saja. Aku melakukan dosa ini kok aman-aman saja. Justru keinginanku, duniaku tambah diperluas, rezekiku tambah banyak, anakku tambah banyak. Tertipu dengan hal tersebut, maka dikhawatirkan
kondisi dia yang seperti ini, dia tertipu dengan rahmat Allah sebenarnya, ini malah menjadikan dia terjatuh, menjadikan hal yang tadinya kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang atas perbuatan maksiatnya apa yang dia inginkan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kita takut hal seperti ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faktor yang kelima yang bisa menyebabkan dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah an yakunal mudhnibu mimman yuqtada bihi. Tatkala dosa ini dilakukan oleh orang yang menjadi panutan, atau dalam kata lain, ketika dosa ini ditiru oleh orang lain, maka dosa ini bisa menjadi dosa besar meskipun asalnya cuma dosa kecil, menjadi dosa jariyah. Sebagaimana di sana kita mengenal ada amal jariyah, maka di sana ternyata ada dosa jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah." Siapa yang mensunnahkan, membuat jalan keburukan di dalam agama Islam ini, kana alaihi wizruha, maka untuknya dosa dari keburukan yang dia buat tersebut. Wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Dia akan menanggung dosa perbuatan dia sendiri dan juga dosa orang-orang yang melakukan keburukan yang meniru dari dia tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan itu sedikit pun. Maka ini hal yang menakutkan ketika seseorang hanya melakukan satu dosa sebenarnya, tapi ternyata berefek satu dosa ini menjadi dosa yang banyak karena ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, di sini bagi orang-orang yang merupakan panutan, orang yang dilihat oleh kaum muslimin yang lain, dilihat oleh masyarakat yang lain, penuntut ilmukah, seorang ustadzkah, orang yang dia terpandang di masyarakat, masyarakat melihat dia, maka orang seperti ini punya dua tugas. Yang pertama, dia memiliki tugas untuk tarkudzan. Orang yang terpandang seperti ini, yang kemungkinan dijadikan contoh oleh orang lain, maka dia punya tugas yang pertama, meninggalkan dosa. Yang kedua, seandainya terpaksanya dia terjatuh dalam dosa, maka hendaknya dia berusaha untuk menyembunyikan dosa yang dia terjatuh di dalamnya, sehingga tidak berefek dosa ini ditiru oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenalah para ulama kemudian mengatakan, tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubuhu. Beruntunglah siapa yang dia meninggal dunia, siapa yang mati wa matat ma'ahu dzunubuhu, dan dosa-dosanya ikut mati bersamanya. Artinya dia tidak meninggalkan dosa jariyah, dosa yang mengalir. Dia sudah meninggal tapi dosa-dosa masih mengalir untuknya.